3 Maret 1924, Khalifah Utsmaniyah dibubarkan. Berpuluh tahun yang lalu, di suatu malam di perpustakaan Istana Dolmabahce, Konstantinopel, seorang lelaki tua sedang khusyuk membaca ayat suci Al-Quran. Ia adalah Khalifah Abdul Majid II, pemimpin ke-37 dari dinasti Utsmaniyah. Khalifah Abdul Majid II naik tahta setelah sepupunya Sultan Mehmed VI dibuang ke Malta. Sultan Mehmed VI Wahiduddin dicopot, Kesultanan Utsmaniyah dihapuskan, Republik Turki dideklarasikan. Kepemimpinan resmi ini dicabut dari bangsa Utsmaniyah, namun jabatan khalifah masih dipertahankan. Abdul Majid II hanya dijadikan sebagai simbol pemimpin agama dan tak lagi bergelar sultan. Setelah mendapatkan restu dari sekutu, kepemimpinan Turki diambil alih oleh Presiden Mustafa Kemal Atatürk. Dan pada akhirnya kalangan sekuler ini juga bernafsu untuk menendang sang khalifah. Khalifah Abdul Majid terkadang memakai sorban moyangnya, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, di depan publik. Pedang Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang pernah membuat gentar jagat Eropa juga terkadang dibawanya. Di masa kedua moyangnya itulah Daulah Utsmaniyah berada di puncak kegilaan dan kejayaannya. Ini membuat Mustafa Kemal berang, hak-hak istimewanya dicabut, dan ia dilarang keluar menunaikan sholat di masjid. Puncaknya dikala tentara muda dikirim Mustafa Kemal untuk membawakan sepucuk surat untuknya, yang isinya membuat seluruh muslim syok di seluruh penjuru dunia. Isinya adalah Khalifah Utsmaniyah dihapuskan dan Abdul Majid II diperintahkan untuk pergi. Mustafa Kemal menganggap Khalifah sebagai tumor dari abad pertengahan yang harus dibuang dan disingkirkan. Awalnya Khalifah menolak, namun terpaksa menerima keputusan yang disahkan oleh Majelis Nasional itu. Setelah militer yang dikirim Mustafa Kemal mengancam dan mengintimidasi keluarga dan staf istana dengan senjata, keesokan harinya sebelum fajar menyingsing di ufuk timur, Abdul Majid II beserta keluarganya bergegas untuk pergi. Anak cucu keturunan Sultan Muhammad Al-Fatih ini diasingkan dan dibuang ke Swiss. Beberapa hari setelahnya, terbitlah koran Qum Hurriyet yang didirikan oleh sahabat dekat Kemal Mustafa Atatürk. Pada halaman depannya yang memajang gambar Mustafa Kemal ini tertulis bahwa tidak mungkin bagi kita untuk mengenakan jubah dan sorban lagi, sedangkan kita sudah mengaku di hadapan seluruh negeri sebagai bangsa yang modern. Mereka sebenarnya bukan sekedar ingin menghapus jubah dan melarang sorban, namun sejatinya mereka berkeinginan memadamkan cahaya Islam untuk selama-lamanya. Khalifah Utsmaniyah pada masa kejayaannya merupakan benteng pelindung umat Islam, penjaga 3 tanah suci, Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis di Palestina. Dan keruntuhan Khalifah Utsmaniyah yang kepedihannya masih terasa saat ini bukan terjadi dalam satu malam saja. Keruntuhannya merupakan hasil dari proses panjang yang terjadi akibat akumulasi dari ditinggalkannya syariat, lemahnya umat secara internal, dan kuatnya persatuan pihak musuh. Episode kelam dalam sejarah ini bukan untuk ditangisi dan diteratapi, namun melainkan menjadi sebuah pelajaran agar dipetik berbagai ibrah, supaya umat Islam dapat terus meningkatkan dan memahami apa faktor utama yang menjadi penyebab kejayaan dan kemuliaan para nenek moyang mereka dahulu, dan musabab yang membuat terjerumusnya ke dalam lubang kehancuran yang menyakitkan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.